Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Eka Dharma Dianggraini, guru SMK Negeri 1 Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Nomor ujian 2081508967. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada tanggal 18 Oktober 2021. Adapun materi dari praktek pembelajaran ini adalah menganalisis pemanenan tanaman perkebunan. Pembelajaran ini dilakukan secara blended karena sekolah saya sudah melakukan tatap muka terbatas. Mohon masukan dan saran Bapak dan Ibu dosen penguji agar kegiatan pembelajaran saya berikutnya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Ananda semua. Apa kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di Tatap Maya tanggal 18 Oktober tahun 2021. Baiklah Ananda semua, sebelum pembelajaran kita dimulai, silakan Muhadi untuk mempersiapkan kelasnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada kalanya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Muhadi. Baiklah Ananda semua, sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu mengingatkan tentang 3M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjauhi kerumunan. Ananda sekalian, pembelajaran kita hari ini adalah panen dan pasca panen tentang menganalisis pemanenan tanaman perkebunan. Sebelum kita masuk kepada materi pemanenan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ananda, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan, Makruf. Pembelajaran minggu lalu yaitu tentang sarana dan prasarana panen, Bu, pada tanaman kelapa sawit, karet, dan takau. Pada tanaman kelapa sawit, sarana dan prasarana yang digunakan yaitu yang pertama dodos, kedua egrek, ketiga gancu, keempat jalan pikul, dan yang kelima TPH, Bu. Pada karet, pisau sadap, terus ember sama mangkok sadap. Dan untuk pakau sendiri, pertama gunting galah, dan sabit, Bu. Ya, terima kasih Ma'ruf. Betul bahwa pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang sarana dan prasarana panen. Baiklah Ananda sekalian, Ibu ingatkan kembali kepada Ananda untuk mengisi daftar presensi yang ada di grup WA kelas kita. Sebelum pembelajaran kita dimulai, untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada tanah air, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu Berkibarlah Benderaku.
Baiklah Ananda, kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang menganalisis pemanenan tanaman perkebunan. Silahkan Ananda lihat share screen yang Ibu kirim di monitor. Baiklah Ananda, di sini kita pada pembelajaran panen dan pasca panen, KD pengetahuan yang akan kita pelajari adalah menganalisis pemanenan tanaman perkebunan tahunan, kemudian dengan KD keterampilan melakukan pemanenan tanaman perkebunan. Tujuan pembelajaran kita melalui proses mencari informasi, menanya, berdiskusi, dan presentasi, demokrasi dan praktik, peserta didik dapat menganalisis dan melaksanakan pemanenan tanaman perkebunan tahunan dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan baik. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran kita hari ini, pendekatannya adalah pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Metode yang kita gunakan adalah daring dan luring atau blended. Manfaat pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari teknik pemanenan, diharapkan peserta didik dapat melaksanakan pemanenan komoditi pertanian dengan benar. Ananda semua, itu instrumennya ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Kemudian Ananda nanti di sini akan diberi suatu LKPD. Ya, LKPD yang Ibu berikan ini berkaitan dengan kegiatan melakukan pemanenan tanaman perkebunan. Di sini ada LKPD-nya mulai dari teori dasar, kemudian ada apa yang Ananda kerjakan, alat dan bahan yang Ananda gunakan, dan ada prosedur kerja yang akan Ananda kerjakan. Baiklah Ananda semua, silakan Ananda perhatikan gambar yang ada di layar monitor ini. Silakan Ananda menganalisis bagaimana pemanenan pada tanaman perkebunan tahunan ini. Bagaimana pemanenan pada tanaman kelapa sawit, pada tanaman kakao, tanaman kopi, dan pada tanaman karet. Silakan Ananda analisis
mulai dari bagaimana kriteria memanen tersebut, alat yang digunakan pada pemanenan tersebut, dan cara memanen tanaman tersebut. Baiklah Ananda sekalian, Ananda sudah Ibu beri kelompok masing-masing. Nanti Ananda bekerja berdasarkan kelompok yang telah Ibu bagi. Untuk kelompok 1, tugasnya menganalisis pemanenan pada tanaman kelapa sawit. Kelompok 2, menganalisis pemanenan pada tanaman karet. Sedangkan kelompok 3, menganalisis pemanenan pada tanaman kakao. Baiklah Ananda semua, Ibu berikan waktu berdiskusi untuk Ananda semua. Silahkan berdiskusi. Sudah selesai Ananda semua? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok Nah. 2? Sudah, Bu. 3? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang pemanenan tanaman kelapa sawit. Kriteria buah kelapa sawit yang siap untuk dipanen yaitu secara visual, buah sudah berubah warna dari warna hitam menjadi jingga atau oranye. Adanya buah berondol dan jatuh di bawah tanaman induk. Alat yang digunakan untuk memanen kelapa sawit yaitu dodos, egrek, tojok, kampak, dan gerobak. Cara memanen tanaman kelapa sawit adalah dengan memotong tandan buah. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mu'aruf. Sekarang kelompok 2, silakan membacakan hasil diskusinya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Pemanenan Tanaman Karet. Kriteria panen tanaman karet apabila sudah matang, sadap pohon pada umur tanaman 5 tahun. Dengan pengukuran lilit yang memiliki 1 meter dari batas pertautan okulasi atau dari permukaan tanah untuk tanaman asal biji dan memiliki lingkar batang 45 cm. Alat yang digunakan untuk memanen karet yaitu ember, pisau sadap, mangkok, cincin mangkok, talang getah, dan yang terakhir adalah cara memanen tanaman karet yaitu dengan menyadap. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Fajar. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusinya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yaitu tentang pemanenan tanaman kakao. Kriteria tanaman kakao siap panen yaitu secara visual berubah warna, buah dari hijau menjadi kuning atau coklat, tangkai buah mengering, berbunyi jika diguncang atau dikocak. Alat yang digunakan yaitu gunting galah, sabit, dan parang. Cara memanennya yaitu dengan cara dipetik atau dipotong. Sekian dari saya, kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
sudah membacakan hasil diskusi mereka. Pada kesempatan ini kita lanjut menuju ke lapangan untuk melakukan praktek melaksanakan pemanenan tanaman kelapa sawit. Silakan Ananda buka LKPD yang sudah Ibu berikan. Di sana ada tujuan pembelajaran kita adalah melaksanakan pemanenan tanaman kelapa sawit. Kemudian Ananda bekerja berdasarkan LKPD yang Ibu berikan di grup WA-nya. Di situ ada alat dan bahan apa saja yang Ananda gunakan. Silakan Ananda menuju ke lapangan untuk melakukan kegiatan praktek melaksanakan pemanenan tanaman kelapa sawit. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Pada kegiatan hari ini kita adalah melaksanakan pemanenan kelapa sawit, di mana ini adalah kegiatan terusan dari kegiatan kita di kelas tadi. Baiklah, nanti ada yang bertugas sebagai pembicara untuk menjelaskan seperti apa kriteria panen tersebut. Dan satu orang lagi nanti temannya akan melakukan kegiatan pemanenan. Baiklah Ananda, sekarang silakan kita melaksanakan kegiatan pemanenan berdasarkan LKPD yang sudah Ananda baca. Baik, silakan. Cek. Adalah pohon sawit yang siap dipanen. Kriterianya dilihat dari buahnya yang sudah hitam menjadi keoren-orenan. Melakukan pemanenan dengan kriteria yang pertama, tanaman secara visual tanaman kelapa sawit sudah merubahkan kenampakan visualnya, yaitu perubahan warna buah yang warnanya hitam berubah menjadi warnanya oranye atau kemerahan. Ya, inilah merupakan salah satu ciri-ciri bahwa tanaman ini siap untuk kita lakukan pemanenan. Silakan Alexander melakukan pemanenannya. Ya, jadi inilah buah yang sudah kita panen, di mana kriteria yang pertama itu perubahan warna buah yang dari hitam menjadi warna
oren, atau jingga. Baiklah, kita menuju ke tempat pemanenan selanjutnya. Panen ibu kan? Orangnya juga kamu apakan, Randa? Masakan? Ini juga ada kan? Nur Kalija. Men. Dari sini ya? Tuh putus. Bisa dia itu. Bisa Josh. Coba Ibah. Kita coba. Jangan hilang kertas lari. Bisa kita garing sih. Madikan? Pernah pula aku nih. Buat saja. Tuan dar. Bu. Zoom. Tanaman buahnya tuh. Lagi kan. Coba free. Congkel aja. Mana TPH-nya? Terus lurus. Mana TPH-nya? Lurus. Itu. Ini. Lurus terus.
Mana, Bu? Ini yang lapang ini yang bersih. Ya. Ya. Oke. Baiklah, Ananda semua. Kita kembali lagi ke kelas daring setelah melakukan praktek melaksanakan pemanenan tanaman kelapa sawit. Pada kesempatan ini, Ibu memberikan kesempatan kepada Ananda semua untuk mengajukan pertanyaan. Baiklah Ananda, Ibu persilahkan Ananda untuk melakukan tanya jawab dalam kegiatan pemanenan tanaman perkebunan. Siapa yang mau bertanya? Saya bertanya, Bu. Ya, silakan Rizky. Mengapa waktu penyadapan karet dilakukan pada pagi hari? Mengapa waktu penyadapan karet dilakukan pada pagi hari? Saya, Bu, ingin menjawab, Bu. Ya, silakan Vicky. Karena tekanan turgornya masih tinggi. Karena tekanan turgornya masih tinggi. Bagus. Betul jawaban Rizky. Baiklah, Ibu akan sedikit memberi penjelasan bahwa pemanenan karet itu dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Pada pagi hari tersebut, tekanan turgor pada tanaman karet tersebut masih tinggi, sehingga getah yang akan dihasilkan nantinya juga akan lebih banyak. Baiklah, ada lagi yang bertanya? Saya ingin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan Rizky. Bagaimana cara agar kelapa sawit tersebut menghasilkan minyak yang optimum? Bagaimana caranya kelapa sawit bisa menghasilkan minyak yang optimum? Ayo, siapa yang bisa Bu. membantu Ibu? Izin enggak, Bu? Ya, silakan Fajar. Agar kita bisa menghasilkan minyak yang banyak atau optimum, kita bisa melihat dari buahnya, Bu. Dari warna hitam ke warna oranye. Dan dilihat dari jatuhnya berondolan. Ya, bagus. Benar sekali yang dikatakan Fajar, bahwa bagaimana caranya kita dapat menghasilkan minyak yang optimum pada kelapa sawit. Yaitu yang pertama, caranya kita bisa melihat kematangan dari buah tersebut. Di mana tingkat kematangan buah tersebut berada pada fase 2 dan 3. Pada fase tersebut adalah fase di mana tanaman kelapa sawit tersebut sudah layak untuk dipanen dan akan menghasilkan minyak dengan kadar basa lemaknya kurang dari 3,5%. Baiklah Ananda, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Nurfalija. Bagaimana cara memanen sawit? Bagaimana cara memanen sawit? Siapa yang bisa membantu Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan Intan. Cara memanen tanaman kelapa sawit yang baik dan benar adalah memperhatikan piringan apakah terdapat berondolan yang jatuh, melakukan pemotongan buah dengan standarisasi yang tepat. Setelah buah terpotong jatuh di piringan, tangkai buah sawit dipotong sampai kandas, pengumpulan tandan buah atau TBS di piringan. Ya, betul sekali. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya supaya kita bisa memanen tanaman kelapa sawit dengan baik dan benar. Seperti yang dikatakan bahwa Intan tadi, yang pertama adalah
memperhatikan piringan apakah terdapat brondolan yang jatuh. Kemudian yang kedua, melakukan pemotongan buah dengan standarisasi yang tepat. Ya, kemudian yang ketiga, setelah buah terpotong dan jatuh di piringan, tangkai buah sawit dipotong sampai kandas. Dan yang terakhir, pengumpulan tandan buah atau tandan buah segar TBS pada piringan. Baiklah Ananda semua, setelah kita berdiskusi tadi, berdiskusi kelompok dan berdiskusi tanya jawab tentang pemanenan tanaman perkebunan, Ibu memberikan kesempatan kepada Ananda untuk menyimpulkan apa hasil dari kegiatan kita hari ini, yaitu memanen tanaman perkebunan. Saya, Bu. Ya, silakan Joshua. Pada tanaman kelapa sawit, kita memanennya dengan cara memotong tandan buah. Dan pada tanaman karet, kita memanennya dengan cara menyadap batang karet. Dan pada tanaman kakao, kita memanennya dengan cara memotong atau menggunting buahnya. Ya, betul apa yang dikatakan Joshua tadi. Baiklah Ananda sekalian, sebelum pembelajaran kita ini berakhir, Ibu ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu pemanenan tersebut adalah memetik hasil dari tanaman produksi, kemudian pada pemanenan pada tanaman perkebunan tahunan itu ada berbagai cara, seperti pada tanaman kelapa sawit itu dengan memotong tandan buahnya, kemudian pada tanaman karet itu menyadap batang pohon tanaman karet, sedangkan pada tanaman kakao itu dengan memetik atau memotong tangkai buah kakao tersebut. Jadi, cara memanen tanaman perkebunan ini tergantung daripada komoditas tanaman tersebut. Baiklah Ananda sekalian, sebelum pembelajaran kita ini berakhir, Ibu persilakan Ketua Kelas Muhadi untuk mempersiapkan kelasnya. Sebelum pembelajaran kita berakhir, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Muhadi, terima kasih Ananda semua. Pembelajaran kita hari ini berakhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.